pernah beli perak yang 10 gram itu kan harga berapa ya, 180.000. Katakanlah buybacknya misalkan jauh banget nih, cuma 70.000 misalkan. Lah sekarang harga perak 10 gram itu udah 900-an lah ya. Atau sekarang karena lagi turun, seturun-turunnya aja masih 800 gitu ya, 800 sampai 700 lah. Jauh. Lah kalau kita bandingin dengan spread yang dulu yang masih jauh itu, ya ketutup juga kan? Iya, berkali lipat. Iya, berkali lipat sih. Iya. 5 kali lipat lah gampangannya lah. Jadi banyak orang itu yang memiliki aset ataupun emas dan perak lah ya, tapi hasilnya itu akhirnya itu beda-beda. Nah, ini menarik. Misalnya aku sama Om Hendri sama-sama beli emas, ya emas, perak ya perak, tapi di hasil akhir ini kok beda gitu. Itu kenapa ya kayak gitu Om Hendri? Bisa berbeda seperti itu. Yang salah nih bukan emas dan peraknya gitu. Ini banyak kesalahan di orang-orang gitu ya. Ini kesalahan dari cara mindsetnya, cara berpikirnya. Kurang lebih sih itu awalannya seperti itu dulu tuh. Cara mindsetnya ya berarti ya. Jadi misalnya sama-sama 2 orang dikasih uang yang sama nih, kamu beli emas dan perak, silakan dijalankan. Hasilnya bisa beda ya di kedua orang itu ya, karena di mindsetnya. Nah, seperti apa sih itu Om? Nah ini kan gini tuh, terkait dengan mindset ini, kadang-kadang kan yang paling umum ya sudah sekarang kan kalau harga emas dan perak itu kan lagi turun gitu ya. Ini masih banyak orang-orang yang panik gitu ya, karena kan kemarin mungkin sudah beli di harga pucuk, harga tinggi ya, ngomel gitu kan, kesel dan dia khawatir nih. Nah efek dari orang yang khawatir ini ada yang stop, dia nggak akan beli lagi gitu kan. Ada juga yang tiba-tiba udahlah gue jual-jualin aja deh, ngapain sih gue simpen emas perak gitu ya. Ya ini sebenarnya adalah mindset yang salah, karena gini, kalau untuk teman-teman yang berinvestasi di logam mulia ya, emas dan perak gitu ya, ini harus paham kayak skema harga gitu ya. Harga yang mahal hari ini atau misalkan yang murah hari ini, katakanlah yang mahal dulu deh ya, yang mahal hari ini di masa depan itu harganya tuh udah murah gitu. Oh iya. Iya kan, harganya tuh udah murah, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, apalagi sampai berpikir kalau saya nggak mau beli lagi, atau saya jual aja gitu kan. Nah padahal nanti ketika harganya itu akan kembali lagi ya ke top position ya, naik lagi, itu nanti dia panik lagi, wah ternyata naik ya, sayang tuh kemarin udah dijual. Nah ada lagi yang kayak begitu, itu banyak sekali gitu ya. Dan memang kenapa hasilnya beda kan, karena kan untuk investasi perak itu kita ada macam-macam merek gitu ya, brand A, brand B, brand C ya, itu pasti akan beda-beda. Tapi sebenarnya mau brandnya apapun, endingnya kalau kita simpan jangka panjang itu udah pasti akan tertutup dan lebih dari lebih dari balik modal kita gitu. Nah, itu udah pasti. Nah, terus ada juga yang seperti ini, banyak yang tidak memahami karakteristik logam mulia, kayak misalkan emas dan perak. Ini mereka aja suka menyamakan gitu ya. Di emas sendiri itu kan karakteristiknya dia lebih stabil dan untuk penyimpan nilai gitu. Dia punya kenaikan stabil, secara historis juga bagus, dan kalau untuk kenaikannya itu perlahan-lahan seperti itu. Nah, kalau di perak ini agak beda. Gue sering bilang tuh, volatilitasnya tinggi, naiknya tinggi, turunnya tinggi, turunnya tajam gitu ya. Ini agak berbeda karena kalau di perak itu kan ini lain ya penggunaannya ya. Perak ini logam industri, sebenarnya logam mulia untuk industri. Jadi terkait dengan naik turunnya itu tergantung pada pertumbuhan industri tersebut gitu. Nah, tapi memang di tahun ini agak cukup ekstrim ya, atau cukup curam ya. Termasuk jadi emas juga kena gitu efeknya, karena permasalahan kayak perang negara saat ini yang terjadi ya, konflik Amerika seperti itu. Nah itu akan terasa sangat berbeda banget. Jadi kalau emas ini walaupun dia ambruk gitu ya, atau perak juga ambruk, tapi tidak sedalam perak, itu akan ada perbedaannya seperti itu. Makanya kalau kita saranin itu, kalau ada yang nanya kan, saya mending invest emas atau perak gitu ya. Ya dua-duanya aja, cari stabil pakai emas, cari growth-nya pakai perak gitu kan. Nah cuma kadang-kadang gini orang-orang itu suka nggak mau nyoba, bukan gini ya, nggak mau invest terlalu banyak gitu di perak. Padahal kalau kita investasi perak lebih baik itu di logam yang besar itu, karena harganya akan semakin murah per gramnya. Terus juga nanti kalau ada tingkat kenaikan itu bagus banget gitu. Tapi yang dibeli adalah logam yang kayak 1 gram, 2 gram, kayak gitu. Dimana kalau logam-logam kecil itu harga per gramnya mahal dan
balik modalnya tuh lama kayak gitu. Nah, terus ada lagi Zut yang berikutnya nih, yang terakhir ya. Kan kita punya harga buyback ya. Jadi ada harga buyback itu setiap brand itu beda-beda, standarnya beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang agak lebar sedikit gitu kan. Nah, kalau untuk buyback di Perak saat ini itu memang rata-rata itu masih besar. Kisarannya di 30 sampai 40%-an, bahkan ada lebih dari itu ya, karena memang pasarnya masih belum terbentuk. Nah, ini masih banyak yang komplain Sud, gitu. Padahal harusnya jangan komplain ya, karena harusnya kita bersyukur gitu loh. Masih ada pedagang ini mau nampung, minimal mau nampung dulu. Nanti kalau pasarnya sudah kayak emas, lama-lama dia akan mengecil sendiri, kayak gitu. Jadi ibaratnya harga buyback yang teman-teman lihat hari ini bukan untuk orang-orang yang baru beli kemarin, gitu ya. Ini untuk orang-orang yang sudah lama beli, gitu kan. Kemarin beberapa bulan atau beberapa waktu lalu kan di grup juga ada yang bilang tuh dari member grup kita Zud. Kira-kira gini deh analoginya ya. Dulu waktu sampean beli emas 1 juta, ini udah lama gitu kan. Sekarang buybacknya dibayarin 2,6 juta. Senang nggak? Gitu kan? Iya, dia langsung sangat senang, bukan senang lagi, nggak usah ditanya itu, happy banget lah. Happy kan, gitu kan. Tapi kalau untuk misalkan orang yang baru beli 3 hari terus dijual hari ini, ya pasti ya rugi sih. Rugi kan. Jadi dari apa ya yang udah kita jelasin seperti itu, ini apa ya, kita harus bisa kayak membuat pola pikir kita itu lebih ke depan gitu loh, vision gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk harga yang seperti ini lagi turun, harusnya sih kalau teman-teman ya bukannya panik ataupun marah-marah gitu ya. Ini adalah peluang untuk membeli emas dan perak. Cuma kalau kita pahami, teman-teman kan bisa nanti atur porsinya Zud. Kita udah pernah di konten kan bilang kalau porsinya berapa persen, nanti teman-teman bisa lihat kontennya di sini ya, di atas ini. Jadi untuk dapat stabil di emas, untuk dapat di growth-nya di perak, dan itu kita bisa kombinasikan. Bisa 80-20, bisa 70-30, dan seterusnya gitu. Tapi kalau dari kita, versi Mufid Indonesia, itu tetap saranin lebih banyakin di porsi di emasnya gitu. Oh ya Om, satu lagi, kalau yang untuk emas trading atau spot itu kayak gimana itu? Nah ini juga salah satu yang unik juga Zud. Jadi kalau kayak di grup kita gitu kan, ada yang suka nge-share harga spot gitu kan, dan suka ngoceh-ngoceh juga maksudnya gini. Kok makin jauh sih dengan harga spot gitu kan. Nah itu tak jelasin gitu loh. Jadi mau di brand kita, di brand Antam, di brand manapun itu sama gitu. Yang namanya fisik kan ada ongkos produksi, ada biaya operasional, biaya marketing dan lain sebagainya. Jadi ini ada bedanya gitu loh. Kalau harga spot itu kan harga mentah, nggak diapa-apain gitu ya. Jadi kalau agak jauh dengan harga fisik ya itu sebenarnya suatu yang wajar dan itu nggak masalah. Jadi kalau kita yang berinvestasi emas ya kita bukan trader ya, nggak usah ngeliatin kayak harga spot seperti itu gitu loh. Jadi fokusnya cukup nabung aja gitu loh, nabung emas dan perak. Menarik sekali sih penjelasan Om Henry ya, tapi banyak orang itu yang akhirnya itu fokus pada harga sih Om Henry. Setuju nggak dengan itu ya? Sebenarnya gue 50-50 tuh. Bisa setuju, bisa enggak terhadap harga. Karena pengaruhnya tuh sebenarnya cuma satu. Kita untungnya itu lebih banyak. Kalau misalkan kita bisa dapat harga yang murah, dapat logam mulia yang spreadnya lebih kecil gitu ya, di emas ataupun perak, itu pengaruhnya hanya di selisih keuntungan kenaikannya aja gitu yang akan nanti kita dapatkan. Tapi endingnya kalau misalkan nanti kita sudah nyimpan sekitar 4 tahun, 5 tahun, ya sebenarnya itu kita udah lupa Zud, kecuali dicatat ya. Karena gini, gue selalu bilang ya, dulu pernah beli perak yang 10 gram itu kan harga berapa ya, 180.000. Katakanlah buybacknya misalkan jauh banget nih, cuma 70.000 misalkan. Lah sekarang harga perak 10 gram itu udah 900-an lah ya. Atau sekarang karena lagi turun, seturun-turunnya aja masih 800 gitu ya, 800 sampai 700 lah. Jauh. Lah kalau kita bandingin dengan spread yang dulu yang masih jauh itu, ya ketutup juga kan? Iya, berkali lipat. Iya, berkali lipat sih. Iya. 5 kali lipat lah, gampangannya lah malahan. Cenderung kecuali ya kita yang sangat disiplin banget, kita catat nih kapan kita beli, kapan di tanggal berapa gitu ya. Kecuali gitu, terus kita hitungin nih, kita untung berapa dari harga buybacknya. Sebenarnya sih kalau gue rasa ya nggak banyak orang-orang yang mau kayak gitu ya. Harusnya memang agak lama sih ya. Iya, jadi taunya itu cuma ya udah beli kayak gitu aja, kan. simpan gitu aja sih. Jadi perbedaannya tuh hanya cuma di selisih keuntungannya aja, dan itu pun tidak membuat kita jadi rugi gitu ya. Tadi perbandingannya itu yang gue bilang 180.000 itu di tahun 2022. Katakanlah buybacknya 70.000.
ya kan? Sekarang 2026. Iya, 4 tahun. Nggak rugi juga kan? Iya. Walaupun selisihnya gede gitu kan? Iya, sebenarnya tadi udah sampein di Menteri di awal ya, kalau memang mau sabar dan mindsetnya itu adalah disimpan atau diinvest atau ditabung, diendapkan itu ya jelas kelihatan. Tapi kalau mindsetnya buru-buru, ya nggak di sini sih. Gitu. Iya, terus kan kayak apa ya, orang-orang yang meributkan harga apa namanya anjlok, ambruk gitu kan. Nah ini nih ya, maksudnya ketika tadi ya, ini melanjutkan Om Hendri ya. Ketika harga turun itu orang-orang jadi panik gitu Om Hendri. Panik, lucu ya. Iya, jadi sebenarnya ya mungkin aku sedikit menjelaskan duluan ya, nanti ditambah Om Hendri. Ketika harga turun, misalnya nih kita beli harganya di 2,7 gitu lah ya 1 gramnya. Ternyata sekarang 2,5 gitu kan. Udah bebeknya harganya turun, terus bebeknya kan pasti dalam juga kan. Dia panik gitu. Padahal kan seharusnya kalau memang dia niatnya atau mindsetnya investasi, ya itu malah ladang ya untuk apa? Serok bahasanya. Serok. Ayo turun. Serok. Apa artinya? Ya beli. Serok lagi, beli lagi. Serok lagi, beli lagi. Betul begitu nggak Om Hendri? Iya. Jadi kalau gue boleh bilang sih kalau orang yang sudah biasa DCA gitu ya, dollar cost averaging gitu ya, istilahnya nabung rutin gitu ya secara bulanan. Itu tuh pasti dia udah tahu, oh dulu gue udah pernah untung segini. Jadi ibaratnya kalau sekarang cuma turun dikit, sebenarnya belum rugi gitu karena masih ada akumulatif yang dulu gitu kan. Nah jadi nggak perlu khawatir kalau orang-orang yang sudah biasa nabung rutin secara bulanan ya. Tapi kalau misalkan yang memang baru-baru atau belum terlalu lama, biasanya tuh panik. Karena paniknya gini Sud, nanti bener nggak nih harga emas bisa kan diprediksi di luaran harga emas bisa 5 juta gitu ya, ntar di 2000 berapa gitu, 2030-an misalkan ya, atau harga perak nanti di $300 300.000 per gramnya gitu. Nah tapi kan mereka masih khawatir karena bener nih naik atau enggak gitu kan. Dan yang mesti gue sampaikan juga adalah keributan-keributan orang seperti ini itu udah pernah diributkan juga zaman waktu harga emas masih 100.000 tuh, 100.000 atau di bawah 100.000. Nah, terus pokoknya sama ributnya, turun gitu kan. Tapi nggak ngelihat visionnya ke depannya gitu loh. Kalau udah ngelihat depannya, ya tenang-tenang aja sih gitu. Betul. Kalau emas itu memang aman. Sebenarnya kalau agak lompat sedikit itu sama kayak kita beli tanah sih Om. Beli tanah, tanah gimana tuh kalau tanah? Cuman bedanya kalau tanah itu jarang banget turun sih. Akhirnya lagi turun, kecuali turun itu biasanya orang BU, nah itu lain cerita. Tanah tapi naik kebanyakan, tapi jualnya susah. gitu kan. Bedanya itu sih. Kalau emas kan tadi jelas ya, nggak usah khawatir. Kalau misalnya turun dari 2,7 ya separah-parahnya nggak nyampe turun sampai minus 50% gitu lah ya. Jauh banget kalau sampai sekarang yang orang agak lebih takut sih memang di perak gitu ya, karena kan perak memang spreadnya itu masih besar gitu kan. Makanya gue saranin minimal kalau mau punya perak sebisa mungkin kita beli yang gramasi besar. Kalau bisa langsung 1 kilo lebih bagus. Kalau misalkan dana kita minim ya saran gue paling kecil di 100 gram 100 gram paling kecil. Kalau yang kecil-kecil kenapa itu? Lama nanti balik modalnya, takutnya gitu. Oh, lebih lama. Takutnya lama gitu, karena kan dia naiknya gini nih, naik tinggi turun tajam, naik tinggi turun tajam. Kita nggak tahu kapan nanti akan stabilnya. Cuma kalau dari beberapa berita ya yang memprediksikan nanti mungkin akan mulai stabil itu di sekitar 2027-2028 harga perak akan stabil. Jadi dia nggak akan turun tajam, pelan-pelan udah mulai kayak emas lah kayak gitu. Terus ada lagi Om Hendri yang beli emas atau perak itu dia nggak punya tujuan. Jangan-jangan mereka itu beli karena ikut-ikutan. Terus aku kok kayaknya lihat di medsos, lihat teman-teman pada ngomongin emas dan perak ya. Yaudah aku beli aja deh. Bener nggak? Nggak punya tujuan? Ada nggak? Itu banyak yang kayak gitu. Dan bahayanya orang yang tidak punya tujuan ini, apalagi cuma dengar-dengar berita dan ikutan orang-orang ramai gitu kan, itu yang paling bahaya adalah dia nggak paham dengan apa yang diinvestasikan. Makanya ketika nanti ada harga naik, harga turun gitu kan, dia panik gitu kan. Nah itu harusnya tuh yang banyak orang khawatirkan itu pendapatannya, penghasilannya. Karena kan gini ya, sekarang harga-harga kebutuhan naik semua gitu kan, tapi gaji kita naik nggak? Enggak kan? Kalaupun naik per tahun mungkin malah turun. Nah, ada juga yang malah turun, naik pun misalkan cuma 2-3% kayak gitu kan, nggak imbang sama inflasi yang terjadi di kita ya, harga-harga gitu ya. Akhirnya apa ya, kita kayak jalan di tempat gitu, mau maju nggak bisa, ya mundur makin ketekan juga gitu. Kalau kita bukan mundur ya, kalau kita berhenti kita makin kedorong gitu kan. Ya itu minimal tuh ada tujuan deh. Sebenarnya gini deh, tujuannya sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan kalau kita punya logam mulia emas atau perak gitu ya,
Anggap aja di masa depan tuh kita punya target untuk misalkan beli rumah gitu ya, atau misalkan membeli hal-hal yang mau kita capai, mau kita beli, itu aja dulu gitu. Jadi kalau kita ada tujuannya tuh nabungnya tuh seneng gitu, nabungnya seneng, dan yang dipikirkan itu adalah cuma pertambahan gram setiap bulannya yang bisa kita miliki. Jadi udah kayak tutup mata gitu ya, mau turun mau naik, bodo, yang penting gue punya emas, punya perak, punya emas, punya perak, makin segunung gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, oke, ini mungkin terakhir ya, Om Henry ya. Tapi ada juga yang orang itu menggunakan uang cash ya, yang harusnya untuk dana darurat atau simpanan, tapi tiba-tiba langsung dibelikan emas dan perak gitu. Atau mungkin seperti itu yang jadi kesalahannya, sehingga ketika ada misalnya keluarga sakit atau yang ada yang anggotanya butuh uang mendadak, itu diambil kan, iya nggak? Kalau Iya. kayak gitu. Jadi itu kan karena tadi masih relate ya, nggak punya tujuan, Iya, terus masih relate. FOMO ngeliat itu investasi emas atau perak untung nih gitu kan. Hanya fokus di situ aja, tapi dia nggak paham ya apa yang diinvestasikan, terus secara karakteristik emas dan perak tidak paham, ya akhirnya malah terjebak dibeliin semua, tiba-tiba BU gitu kan, pas jual, apalagi jual perak nih, jual perak jangka pendek itu double kill itu namanya ya, jual perak jangka pendek, terus harganya tinggal separohnya doang, waduh gimana nih, besok ya pasti Pak ngomel kan, marah-marah, gimana nih investasi perak hancur gini gitu kan, ya itu karena kitanya nggak paham gitu. Nah makanya untuk orang-orang yang memang dananya pas-pasan, gue saranin sebenarnya nggak perlu investasi emas dan perak seperti itu, sama sekali nggak perlu. Yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi kita dulu gitu loh, sampai kita punya ada selisih yang bisa kita tabungkan. Jadi kalaupun masih kita pengen gitu kan, cukup investasi di emas digital sama perak digital, itu aja dua gitu kalau duit kita pas-pasan gitu. Nah, oke. Jadi semuanya sudah disampaikan Om Henry ya. Satu poin penting ketika beli emas dan perak itu yang pertama adalah mindsetnya harus diubah. Jangan beli emas dan perak itu tadi ya FOMO. Terus kemudian nggak tahu mau kayak gimana tujuannya. Yang jelas yang paling simpel adalah beli emas dan perak itu untuk investasi, dan investasinya investasi jangka panjang gitu. Benar-benar uang dingin yang dipakai itu lebih enak. Kecuali memang belinya kecil-kecil dan ketika diambil ya udah, untuk pengalaman ada juga ya nggak masalah sih kalau dia untuk coba-coba. Yang penting udah ada experience cara beli emasnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya paling mudah experience beli emas dan perak itu bisa di Movit Indonesia. Itu ada grupnya, nanti kita akan tuliskan yang di bawah. Di kolom komentar ya. Ya, dan kita juga pakai edukasi, artinya ya di grup itu kalau misalnya bingung bertanya, satu bisa ke antar sesama member, yang kedua kalau misalnya bingung lagi bisa japri admin gitu. Enaknya bagaimana, saya sebagai pemula atau saya belum pernah pengalaman, nanti kita kasih tahu. Dan lebih bagusnya lagi kalau di Movit Silver atau Movit Gold itu ada customnya. Misalnya kalian katakanlah tidak suka emas tapi bisa buat hadiah ke sanak saudara, teman-temannya, kan bisa tuh. Oh mau ulang tahun, daripada kasih uang terus hilang, kasih kue dimakan habis, kasihlah emas. Selamat ulang tahun nih, kasih 1 gram perak atau 1 gram emas, akan disimpan terus dan selalu dikenang gitu kan. Betul nggak Om Henry? Betul. Nah jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk masuk di grup WhatsApp, itu isinya udah banyak banget, udah mau 1.000 orang ya, dan di situ grupnya selalu ramai. Kita Dan nanti satu lagi, kita juga bisa bikin kartu nama pakai emas tuh. oh iya benar. Ntar gambarnya di sini nih, kartu nama pakai emas. Pakai emas atau pakai perak. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang sales yang suka membagi kartu nama, kartu nama biasanya dilihat terus dibuang. Tapi kalau emas itu kan Nggak mungkin dibuang. disimpan. Dan itu sebenarnya kalau kartu nama gitu nanti kalau dia mau jual lagi bisa nggak? Bisa, kan di Bisa, kartu cetakan kita kan selalu ada barcode tuh, tinggal scan aja, di situ tuh informasi udah lengkap. Nanti akan balikin di situ gitu. Ya kan ada, nanti tinggal teman-teman cari informasi buybacknya aja gitu Oh, kan. gitu Atau ya. kalau misalkan nggak mau ribet, langsung chat admin kita aja. Gimana cara jualnya gitu. Nah, jadi begitu ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman Movit Nurse yang nonton video ini ada ide, boleh juga sih langsung disampaikan di kolom komentar. Yang jelas kami butuh dukungan dari teman-teman semuanya agar channel Movit Indonesia ini selalu aktif ya, selalu memberikan insight, memberikan video-video yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya di topik emas dan perak, investasi, keuangan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tongkrongin terus channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.